Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Terima kasih sahabat GHCC yang sudah mau bergabung pada channel Gracia Hope Compassion Channel pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran 36 hingga 40. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik dalam segala keadaan. Kau sudah hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus menjamah hidup kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu, mengenal Engkau lewat firman-Mu, dan mengasihi Engkau karena kami mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut berkat-berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Tidak terasa kita sudah membaca 2 kitab. Hingga pada hari ini kita akan menyelesaikan 2 kitab dari kitab Pentateuch atau kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Dan bersyukur pada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Tetap menyarankan kita untuk membaca 5 pasal setiap hari sebelum kita merenungkan firman lewat tayangan YouTube ini, sebab kita merenungkan, membaca dulu, dan ketika kita merenungkan itu akan jauh lebih mudah, saudara. Pagi hari ini di kitab Keluaran 36 hingga Keluaran 40 saya memberikan tema Musa mendirikan kemah suci, sesuai dengan isi ayat-ayat Alkitab yang ada di Keluaran 36 hingga Keluaran yang ke-40, bahwa kemah suci yang sudah disampaikan Tuhan melalui Nabi Musa itu didirikan, sudah dipersiapkan, dibangun, dikerjakan oleh para ahli-ahli yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ringkasan ayat-ayat firman Tuhan dari Keluaran 36 hingga Keluaran 40, saudaraku. Di pasal 36 itu menceritakan bagaimana kemah suci dibuat, ya, melalui Bezalel dan Aholiab, yaitu mereka 2 orang yang dipilih oleh Tuhan, tentunya bersama dengan bangsa Israel lainnya yang penuh keahlian, yang menolong mereka untuk membuat kemah suci. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditaruhkan, gambaran kemah suci sudah ditaruhkan di dalam hati, pemikiran mereka, sehingga gambaran itu tinggal mereka kerjakan dengan membuat dari bahan-bahan yang sudah dipersiapkan oleh bangsa Israel. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Bezalel dan Aholiab, saudaraku, mereka membuat kemah suci. Dan ada beberapa perabot yang sudah dibuat oleh mereka, bahkan kelengkapan kemah suci yang sudah Tuhan nyatakan, mungkin lewat mulihatan, mungkin lewat ilham, hingga keahlian mereka diwujudkan dalam bentuk perabot-perabot kemah suci dan juga kemah yang ada, dan bahkan detail-detail yang ada, semua Tuhan sudah berikan ilham kepada mereka. Dan di pasal ke-37, saudaraku, di pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, bagaimana mereka membuat tabut perjanjian secara detail, bagaimana kerub-kerub itu harus ditaruh seperti apa dan bentuknya seperti apa, itu sudah Tuhan nyatakan lewat para ahli-ahli yang membuat perabotan di tabut perjanjian ini. Jadi saudaraku, membuat tabut perjanjian dan yang harus diletakkan di bagian ruang maha suci, dan selanjutnya ada mereka membuat meja roti sajian, membuat kandil, dan juga membuat mezbah pembakaran ukupan itu, dan juga membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian itu harus seperti apa ramuannya. Wangi-wangian itu diperlengkapi dengan unsur-unsur apa yang harus dimasukkan di dalamnya. Itu dijelaskan di pasal yang ke-37, saudara. Selanjutnya di pasal yang ke-38, di situ ada bagaimana detail dan rincian bagaimana membuat mezbah korban bakaran. Dan juga ada bejana pembasuhan, dan bagaimana pelataran itu dibuat, bagaimana ukuran-ukurannya,
dan bahan-bahan apa semua yang dibuat itu dijelaskan di pasal 38. Di pasal 38 ayat 21 hingga 31 juga saudaraku, bagaimana biaya untuk mendirikan kemah suci itu dicatat. Berapa banyak emas, berapa banyak tembaga, berapa banyak perak, dan itu semua hasil dari persembahan dari bangsa Israel yang terdorong hatinya untuk memberikan persembahan yang ada. Sehingga kemah suci ini bisa dibuat oleh karena persembahan dari bangsa Israel pada waktu itu. Dan kembali diulang bagaimana membuat pakaian imam dari pasal 39 ayat 1 hingga 31, bagaimana baju efod itu dibuat dan bagaimana permata itu, permata, jenis-jenis permata yang ditaruh di dada baju efod tersebut, saudaraku. Dan di pasal yang ke-40, setelah semuanya jadi, kemah suci itu diberdirikan. Ya, saudara. Dan pada waktu kemah suci didirikan, itu semua perabot-perabot itu ditata dengan urut-urutan dan dengan posisi, dengan letak yang Tuhan sendiri sudah tempatkan. Di belakang dari layar ini secara sekilas kita melihat bagaimana bentuk dari kemah suci ini didirikan. Bagaimana pelataran yang lebih besar. Di dalam pelataran itu ada mesbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, dan di pelataran ini bagaimana korban-korban itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya ada yang tertutup, itu ada ruang suci. Ruang suci, dan di paling belakang itu ada ruang Maha Suci yang lebih kecil lagi, di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Nah, saudaraku, Musa mendirikan kemah suci ini sesudah segala sesuatu selesai dikerjakan oleh para ahli yang mendapatkan ilham langsung dari Tuhan. Dan gambaran dari kemah suci ini merupakan sebuah gambaran untuk di perjanjian baru digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kemah suci ini didirikan di pasal 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-33, di ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci ini. Setelah segala sesuatu didirikan, hadirat Tuhan meliputi kemah suci ini. Saudaraku, sekilas tentang biaya dari kemah suci ini. Inilah daftar untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci yang disusun oleh perintah Musa itu oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Jadi ada dua orang, yang pertama bernama Bezalel bin Uri bin Hur. Dia berasal dari suku Yehuda. Dia membuat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, yang memiliki keahlian untuk memintal ya kain dari lenan, yaitu kain dengan benang ungu, benang merah, dan benang kirmisi. Dia punya keahlian untuk itu. Dan demikian nilai dari biaya kemah suci itu. Saya mencatat di sini ada 29 talenta dan 730 shikal emas ditimbang menurut shikal kudus. Dan ada perak, itu emas ya, 29 talenta 730 shikal. Baru perak persembahan mereka antara 100 talenta dan 1775 shikal. Dan ini yang lain-lainnya semua dicatat di dalam Keluaran 38. Dan ada CBK seorang yaitu setengah shikal menurut shikal kudus. Setiap orang yang terdaftar itu sejumlah 603.550 orang membawa CBK seorang yaitu setengah shikal, dan 100 talenta perak dan 1.700 dan 1.775 shikal, dan juga ada tembaga yaitu 70 talenta dan 2.400 shikal. Dan semuanya itu adalah bahan-bahan yang dibuat untuk mendirikan kemah suci, saudaraku. Nah, saya akan memusatkan diri pada kupasan di Keluaran 40, di mana Musa mendirikan kemah suci setelah segala sesuatu sudah selesai dikerjakan. Ayat 16 berkata seperti ini, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikian dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikan kemah suci.
Dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikan kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya alas-alasnya, ditaruhnya papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikan tiang-tiangnya. Dikembangkannya atas kemah yang menutupi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya di dalam tabut. Dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya lah tabir penudung, dan dipasangkannya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah kandil, yaitu kaki dian yang menyalakan api-api, di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu ditempatkannya mezbah emas ke dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu digantungnya lah tirai pintu kemah suci, dan tirai inilah yang menjadi pembatas antara kemah suci dan pelataran. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Lalu Musa, Harun, serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat pada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Itu sebabnya, saudaraku, bahwa dengan tiang awan, tiang api ini, bangsa Israel dituntun. Dan luar biasa, saudara, tiang awan dan tiang api ini adalah hadirat Tuhan. Dan tidak ada bangsa lain dimanapun yang dituntun seperti ini, saudara, selain daripada bangsa Israel. Dan tiang awan dan tiang api ini melambangkan tuntunan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Luar biasa, bukan, saudaraku? Bagaimana Tuhan sendiri yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan dituntun untuk masuk ke tanah perjanjian, dan segala sesuatu disediakan Tuhan. Kita ingat bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan mana surgawi, dengan daging dan burung puyuh. Dan yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana Tuhan membuat kemah suci yang diilhamkan kepada Musa, yang diberitahukan secara detail kepada Musa dan kepada Bezalel dan Aholiab. Mereka mendapatkan ilham untuk mendirikan kemah suci yang begitu detail. Tuhan mana seperti Dia yang menuntun sendiri kemah pertemuan untuk menjadi tempat peribadatan bagi umat yang Dia pilih. Saudaraku, kemah suci dan seluruh perabotan yang ada di dalamnya, apakah makna di balik semuanya itu? Kemah suci itu melambangkan apa, saudara? Perabot-perabot itu melambangkan apa? Itu semua melambangkan bagaimana hubungan umat Tuhan dengan Tuhan sendiri
sebagai tipologi Yesus Kristus yang hadir melambangkan kemah suci itu, bagaimana kita harus masuk di kemah suci itu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari di sini, makna-makna dari kemah suci yang kalau kita mau pelajari secara detail itu sangat-sangat luas, saudaraku. Tidak bisa dengan 1 jam saja kita belajar, tapi secara ringkas, ini pelataran kemah suci itu dikelilingi dengan patok-patok itu yang dikelilingi dengan kemudian dibuat seperti halaman. Itu disebut pelataran kemah suci. Pelataran itu adalah keliling yang kemudian menutupi seluruh barang, perabot, seluruh peralatan yang ada di dalam kemah suci. Pelataran kemah suci itu seperti yang tercatat di dalam Keluaran 27, itu memisahkan orang Israel dari dalam tabernakel atau kemah suci. Orang Israel yang hendak masuk ke dalam kemah suci untuk beribadah harus membawa korban ke pintu gerbang, ya. Pintu gerbang itu ada timur, barat, utara, selatan. Di belakang saya ini ada arah mata angin, barat di atas, utara di kanan, selatan di kiri, dan timur ada di bawah. Di bagian timur itu ada pintu gerbang. Jadi pelataran kemah suci artinya umat terpisah dari Allah yang kudus. Namun Allah memperbolehkan umat mendekat kepadanya asal membawa korban. Korban itu korban persembahan. Korban mesti dibawa dan diserahkan kepada imam untuk diolah di pintu gerbang. Di dalam gambaran perjanjian baru, korban itu sudah dilambangkan dengan korban bakaran. Korban bakaran itu Yesus sudah mati bagi kita, oleh sebab itu kita dapat masuk ke dalam pelataran. Pintu gerbang pelataran di sebuah pintu gerbang yang berada di sebelah timur di bagian bawah, ini menunjukkan hanya ada satu pintu, satu gerbang yang mendekat kepada Allah. Tidak bisa memanjat atau mencari jalan, hanya bisa lewat pintu gerbang pelataran saja. Pintu gerbang memberi bayangan mengenai Yesus Kristus. Tipologi pintu itu melambangkan tentang Yesus, jalan satu-satunya. Jadi tidak ada pintu belakang, tidak ada pintu samping, tidak ada pintu atau melompat, tidak bisa memanjat atau melompat, hanya melalui satu jalan. Itu merupakan tipologi bahwa Yesus jalan satu-satunya untuk mendekat kepada Allah. Seperti yang tercatat di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam ruang maha suci, untuk bertemu muka dengan Tuhan selain daripada jalan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maksud Tuhan menyuruh membuat pintu gerbang di sebelah timur juga menarik. Ini juga menjadi bayang-bayang sang pintu, yakni Yesus Kristus itu berasal dari suku Yehuda. Sebab di sebelah timur kemah suci atau tabernakel adalah perkemahan suku Yehuda. Perkemahan suku Yehuda itu tercatat di Bilangan 2 ayat 3. Artinya ini merupakan sebuah tipologi, sekali lagi, tentang nubuatan bagaimana di suku Yehuda, Yesus lahir dari suku Yehuda. Di bagian sebelah timur itu ada kemah suku Yehuda dan pintu itu menghadap timur, saudaraku. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan atau the laver itu di Keluaran 30 ayat 17 hingga 21 mencatat itu dipergunakan untuk membasuh tangan dan kaki. Ini menunjukkan bahwa Allah yang membasuh dan membersihkan orang berdosa. Bejana pembasuhan itu ada setelah mezbah korban bakaran, di mana pintu gerbang itu adalah Yesus dan mezbah korban bakaran itu adalah Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Bejana pembasuhan itu berbicara soal penyucian dosa. Penyucian dosa itu berbicara soal air, berbicara soal Roh Kudus, berbicara soal baptisan yang harus kita lakukan, baptisan selam. Bejana pembasuhan itu melambangkan kita dibasuh oleh air dari tubuh kita, dari jiwa kita, dari pikiran kita yang berdosa. Jadi untuk masuk lebih dalam lagi kita harus melewati bejana pembasuhan. Menunjukkan Allah menyucikan, membersihkan orang berdosa.
Dan air seringkali dilambangkan dengan penyucian, air seringkali dilambangkan dengan pengudusan, air seringkali dilambangkan dengan pentahiran. Itu sebabnya saudaraku, kita memerlukan kesucian hati untuk masuk ke dalam pelataran yang kudus. Tetapi jangan kita katakan, oh karena perbuatan kita, karena kesanggupan kita. Tidak, karena kita sudah mengawali dengan korban bakaran di mana oleh darah Yesus. Satu-satunya korban darah Yesus itu yang memampukan kita untuk masuk di dalam kekudusan. Dan selanjutnya dari pelataran ini ada pintu gerbang, yaitu Yesus, mezbah korban bakaran, yaitu darah Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, dan ada bejana pembasuhan berbicara soal Roh Kudus yang mentahirkan. Seperti di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, aku akan memberikan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi penyucian pengudusan oleh darah Yesus, oleh rohnya yang kudus, dan bukti dari iman kita yang percaya bahwa kita mati dan bangkit dengan Tuhan, itu kita harus melakukan pembaptisan. Saudara, kita dikuduskan pada saat kita percaya kepada Tuhan. Di pelataran ini ada perabotan-perabotan yang tadi. Lalu kita mau masuk di kemah suci. Jadi ada ruang yang tertutup, dan di kemah suci ini ada beberapa perabot yang lain. Yang pertama itu juga ada kandil atau tempat lampu. Kandil atau the lampstand. Kandil itu adalah kaki dian. Kaki untuk meletakkan dian-dian yang ada di atasnya. Imam akan menjaga supaya lampu kandil tidak padam dengan menambah minyak untuk lampu. Kandil menunjukkan bahwa Allah satu-satunya sumber sinar, dan sinar kasih Allah tidak pernah padam menerangi orang berdosa. Kandil juga berbicara soal karunia-karunia roh, jangan sampai padam. Kandil juga berbicara tentang buah-buah roh, jangan sampai redup dan tidak ada dalam diri kita. Dan selanjutnya di sisi kanan ada meja roti sajian atau the showbread. Roti sajian mengingatkan bangsa Israel tentang persekutuan Paskah dengan memecah-mecah roti. Roti sajian menunjukkan Allah yang bersekutu dengan umatnya. Roti sajian juga berbicara tentang firman Tuhan. Itu sebabnya roti itu ditata 6 kiri 6 kanan yang menunjukkan 66 kitab, yaitu 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Dari karunia roh dan firman itu yang harus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya yang sudah masuk di dalam kemah suci. Bagaimana karunia-karunia roh itu diperlengkapi di dalam diri orang percaya, dan juga firman Tuhan itu yang selalu ada di dalam diri orang percaya, sehingga kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan selanjutnya di depan tirai ruang maha suci itu ada mezbah dupa. Mezbah dupa itu berbicara pujian penyembahan oleh umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Mezbah pembakaran ukupan atau di inses di Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Kita lihat saudaraku bahwa mezbah ini dipergunakan untuk membakar ukupan atau dupa. Wangi-wangian dan asap yang timbul dari pembakaran ukupan menekankan makna komunikasi pada Tuhan. Bandingkan ketika Tuhan muncul dalam rupa asap di atas kemah suci dan berkomunikasi dengan Musa. Mezbah pembakaran ukupan merupakan umat Tuhan yang mendengarkan, dan umat Tuhan yang berkata-kata di mana Allah mau mendengarkan atau berkomunikasi dengan umat. Jadi bahasa komunikasi Tuhan, bahasa komunikasi Allah itu lewat pembakaran ukupan. Itu berbicara ujian, penyembahan, persembahan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Makanya persembahan yang hidup itu tidak lepas dari yang namanya kandil, yaitu karunia-karunia roh, dan bagaimana buah-buah roh, yaitu hasil dari pekerjaan roh, itu kandil, dan bagaimana kuasa Roh Kudus. Jadi tidak ada manusia yang dapat menghampiri hadirat Tuhan kalau tanpa Roh Allah. Dan firman Tuhan yang dilambangkan dengan meja roti. Dan yang berikutnya itu pujian penyembahan, di mana segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan itu akan naik di hadapan Tuhan. Dan kalau itu naik di hadapan Tuhan, berbau harum, berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, dan itulah terjadi komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan melambangkan dirinya dengan api, Tuhan melambangkan dirinya dengan tiang awan, yang artinya
sama-sama ukupan, sama-sama awan, sama-sama asap ya saudara. Dan ketika kita menaikkan asap juga, dupa yang berbau harum, di situ kita terjadi unity, di mana kolaborasi antara hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Itu sebabnya pujian penyembahan itu Tuhan sangat sukai saudara. Apalagi kalau lahir dari persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tercipta ibadah yang sejati dan terjadi komunikasi, pertemuan muka ke muka antara kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku, mesbah pembakaran ukupan itu ada di depan ruang Maha Suci, dan di ruang Maha Suci ini ada perabot juga di dalamnya. Mesbah korban bakaran atau di altar di Keluaran 27 ayat 1 sampai 7, mesbah ini terletak di tengah-tengah pelataran luar ya. Kita kembali ke mesbah korban bakaran yang ada di bawah, terdapat di pelataran luar, dan menjadi tempat pertama yang terlihat jika masuk lewat pintu gerbang pelataran. Di sini para imam akan mempersembahkan korban kepada Allah. Lewat korban ini Allah menebus dosa. Mesbah ini menunjukkan Allah menyelamatkan umat dari dosa. Kalau di Perjanjian Lama begitu banyak korban-korban hewan, kurban, ternak, itu dipersembahkan di mesbah korban bakaran, itu tidak bercacat, anak domba yang tidak bercela, itu semuanya dibakar di mesbah korban bakaran. Dan itu ada burung tekukur, itu banyak sekali. Misalnya kalau dosanya ini, persembahannya ini harus, kalau dosanya ini harus kambing ini, lembu ini, domba ini, jadi merpati ini dan lain sebagainya, jadi beda-beda saudara. Tetapi ketika Kristus datang, semua itu ditebus dengan hanya satu korban saja, yaitu Yesus yang mati di salib. Tidak perlu lagi yang namanya korban-korban lainnya. Saudara, di depan pintu gerbang itu, jadi kita kembali ke luar, tadi belum dicatat di atas. Jadi mesbah korban bakaran itu menunjukkan Allah yang punya inisiatif menyelamatkan umat manusia. Dan sebagai buktinya yaitu dia memberikan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati satu kali untuk selama-lamanya. Dan kemah suci atau the tabernakel, saudaraku, adalah kemah tempat pembesaran yang kedua yang tadi kita sudah jelaskan perabot di dalamnya. Hanya imam besar saja yang bisa masuk ke situ, yaitu di kemah suci. Di bagian depan kemah suci yang terdapat kandil, mesbah pembakaran ukupan, dan meja roti sajian. Di bagian dalam kemah suci ada tabut perjanjian. Keseluruhan kemah suci menunjukkan Allah yang menetap dan bersama dengan umat. Jadi imam besar itu yang bisa masuk di ruang suci. Dia mempersembahkan pembakaran ukupan, dan hanya imam besar. Demikian pula ini merupakan tipologi tentang Yesus Kristus. Hanya dia yang dapat masuk ke ruang suci, ke kemah suci, dan kemudian di ruang maha suci itu ada pribadi Allah Bapa yang berkenan untuk bertemu dengan imam besar, dan imam besar Yesus Kristus sudah menyerahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Demikian saudaraku. Lalu ada tabir kemah suci atau the curtain. Tabir kemah suci menjadi pemisah antara bagian depan dan bagian dalam kemah suci. Imam besar hanya bisa masuk hingga batas tabir ini. Tabir menunjukkan batasan absolut antara Allah dan umat. Allah adalah kudus dan terpisah dari umat yang berdosa. Jadi tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena terpisah, karena kekudusan yang harus dihargai. Tabut perjanjian atau di ark itu ada di ruang maha suci, saudaraku. Di ruang yang paling belakang, yang paling dalam. Tabut perjanjian selalu dibawa orang Israel kemanapun Allah menyuruh mereka. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah di antara orang Israel. Sekaligus tanda kemahakuasaan Allah, tabut menunjukkan Allah memerintah sebagai raja. Di dalam tabut ini ada tongkat Harun yang berbunga. Di tabut perjanjian itu juga ada mana surgawi, dan juga ada dua loh batu ya saudaraku. Jadi betapa suci dan kudus kemah suci yang Tuhan buat, dan makna-makna yang ada di dalamnya. Bahkan secara detail-detail itu ada tutup pendamaian, ada kulit lumba-lumba, ada lambang-lambang
lambang yang begitu detail itu bisa saudara-saudara pelajari lainnya. Jadi banyak sekali makna-makna di tabut suci ini, di kemah suci ini saudara. Namun satu hal bahwa di perjanjian baru Kristus sudah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dia sudah memberikan dirinya sehingga kemah suci yang pernah diberikan di perjanjian yang lama itu sudah digenapi melalui Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa bukan saudaraku? Dan betapa banyak kemudahan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa menikmati persekutuan hubungan intim dengan Tuhan, itu semua karena anugerah. Saya akan tutup dengan ini saudaraku, bahwa di dalam kitab Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan ataupun darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita itu merupakan sebuah mahakarya yang dengan cuma-cuma dia berikan. Bayangkan saudara, kalau di perjanjian lama persembahan itu harus disediakan lembu, domba, kambing yang harus dibakar, yang harus disembelih, dan kalau itu bercacat tidak diterima persembahan. Tetapi Yesus sudah melakukan itu satu kali untuk selama-lamanya. Bukankah luar biasa saudaraku? Mari kita menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita dan menyadari ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang kemah suci ini, saya mau katakan bahwa anugerah Tuhan terlalu besar. Siapakah kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang begitu besar? Jangan sampai saudaraku, amin. Berikan hidupmu hanya untuk Tuhan. Dan mesbah korban bakaran itu sudah digenapi lewat Yesus. Pintu gerbang itu sudah ditempurnakan lewat Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang menjadi tugas kita hari ini adalah kita harus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, ada kandil yang melambangkan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, buah-buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus, dan ada meja roti yaitu firman Tuhan, dan ada persembahan ukupan. Itu yang menjadi tugas orang percaya ketika kita sudah mengalami Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus hidup dalam Roh, kita harus hidup di dalam firman, dan kita harus hidup di dalam pujian penyembahan setiap hari. Saudara, jangan bosan ya belajar firman. Sebab lewat firman kita mengenal Tuhan. Setiap pagi pastikan kita mengenal Tuhan lewat firman, lewat karunia Roh Kudus, lewat buah-buah roh, kita bertumbuh, dan lewat pujian penyembahan kita bangun komunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, satu kali untuk selama-lamanya Engkau telah mati dan bangkit serta hidup untuk kami. Dan lewat pelajaran kemah suci, lewat pelajaran tabernakel, kami belajar betapa indahnya anugerah Tuhan dan betapa berharganya pengorbanan Yesus bagi kami. Aku berdoa bagi setiap umat-Mu yang belajar firman, mereka lebih lagi mengenal Tuhan. Mereka lebih lagi mengalami kuasa Tuhan, dan kami semua dapat mengenal Engkau secara pribadi. Menikmati hadirat-Mu yang kudus, sebagaimana Engkau telah melawat bangsa Israel. Kami percaya tiang awan, tiang api yang senantiasa menuntun menyertai kehidupan kami tidak pernah meninggalkan kami. Luar biasa Tuhan, bagaimana tabernakel Musa, bagaimana Engkau membuat kemah suci ini. Biarlah kami menghormati hadirat-Mu, dan di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, jangan lupa jaga kekudusan, jaga pengenalan kita akan Tuhan, hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam firman, dan persembahkan pujian penyembahan setiap saat. Sebab Raja di atas segala raja yang sudah menebus dosa kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.